Seandainya saja saudara itu anggota DPR yang kerjanya membuat undang-undang. Lalu saudara membuat apa kalau yang mau saudara buat itu undang-undangnya namanya undang-undang tipikor? Berarti membuat apa saudara? Membuat apa? Kalau naskah akademik sih namanya belum membuat, baru rancangan. Memang bertolak dari naskah akademik, kemudian tersusunlah sama dengan kalau membuat rumah itu didesain dulu, nah itu naskah akademiknya. Ya. Tapi setelah itu kan membuat rancang bangun dari rumah itu. Rancang bangun dari rumah dari tipe 21 sekarang mau dibikin rumah canggih, rumah bertingkat. Kalau mobil dunia mobil kuno diganti mobil dengan sistem kendaraan yang canggih, ya enggak? Katakanlah mobil yang canggih, dan misalkan saja Lamborghini. Jadi dulunya gambarnya mobil WVS itu tetap gambar mobil kuno, di PowerPoint saya kan ada gambar ini menjadi Lamborghini. Sistem kendaraan yang canggih. Jadi membangun mobil baru itu identik dengan membangun sistem kendaraan baru. Membangun rumah baru berarti membangun sistem bangunan baru. Ya enggak? Tadinya ada tidak pakai AC, sekarang pakai AC. Dulunya pakai geribik, sekarang pakai seng atau pakai apa? Begitu juga membangun rumah tangga. Ya enggak? Nah, istri baru. Dari antara politik mana yang sebaiknya, saudara mau memperbarui rumah, tentu saudara lihat-lihat tipe rumah orang lain dulu kan? Tipe yang mana, baru dari situ saudara ngambil sikap. Nah, mengambil sikap ini politik namanya, kebijakan. Kebijakan memutus. Saya akan pilih bentuk rumah seperti ini. Ya enggak? Kalau saudara ingin beli mobil, saudara lihat-lihat tipe mobil, ya enggak? Tipe kendaraan. Dari banyak pilihan itu, saudara ambil sikap. Itulah politik, memilih. Jadi ilmu membuat itu juga ilmu memilih di dalam bersikap. Tadi 338 modelnya model tunggal sama model alternatif. Sebaiknya bagaimana kalau yang akan datang? Yang bagusnya bagaimana? Yang sebaiknya menurut ilmunya? Apakah tunggal? Apakah alternatif? Padahal tunggal dan alternatif itu banyak sekali kekurangannya, banyak kesalahannya. Banyak sisi-sisi negatif dari formulasi tunggal itu. Saudara tahu kelemahannya? Kelemahannya? Coba, nggak usah hafalan, nggak usah pakai ilmu, pakai logika saja. Logika, pakai nalar saja. Kalau misalnya berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara titik 15 tahun. Tunggal berarti tidak ada pilihan lain. Menurut saudara di mana letak kelemahannya? Tidak bisa digantikan dengan pemberian hukuman lain. Ya berarti kelemahannya apa? Aturannya bersifat kaku. Kaku itu kepastian, seringnya kan itu. Karena dia memang mengatur perbuatan. Karena dia orientasi hukum yang dia buat berorientasi pada perbuatan. Dulunya kan gitu, aliran hukum, aliran berpikir hukum dulunya awal-awalnya dikenal dengan aliran klasik kan. Aliran klasik, aliran yang orientasi berpikirnya itu pada perbuatan, pada yang fisik-fisik. Nah, lalu muncullah azasnya kepastian. Jadi perbuatannya itu harus dipastikan di dalam undang-undang. Disebutkan unsur-unsurnya secara pasti, pidananya. Jadi azasnya azas kepastian. Ya. Inilah yang sering disebut dengan azas kepastian, the principle of certainty. Tapi dalam perkembangannya, pemikiran itu bergeser ke orang, ke manusia. Ya. Jadi pidana atau hukum pidana berorientasi pada orang, bukan pada perbuatan. Kalau pada perbuatan tadi azas nulung delictam, asal perbuatannya sudah memenuhi misalnya undang-undang, itu dipidana, tidak dilihat orangnya. Tapi kalau dilihat dari orangnya,
bisa dimaafkan, kan gitu. Ya enggak? Walaupun perbuatannya sudah memenuhi unsur undang-undang. Ya enggak? Jadi ada azas-azas yang muncul dari perbuatan, ada azas-azas yang muncul dari orang. Nah, kita sudah mengambil sikap nasional. Kita akan bergeser, beralih, berorientasi pada orang. Bahkan tidak hanya orang, ya perbuatan dan orang itu. Jadi cara berpikirnya secara nasional, hukum nasional kita itu udah gabungan perbuatan dan orang. Nah, kalau orang salah satunya ada azas permaafan. Nah, azas permaafan itu azas dilihat dari orangnya. Kalau dilihat dari perbuatannya saja, asal perbuatan itu sudah memenuhi unsur undang-undang, itu delik. Kalau itu delik, itu mesti dipidana, walaupun sekecil apapun deliknya, ya tidak? Berarti mengandung azas apa? Namanya azas legalitas itu legalitasnya legalitas formal lagi. Ya? Itu namanya sebutannya. Tapi yang saya tanya, mengandung azas apa? Kalau legalitasnya seperti itu, karena azas legalitas itu hanya nama. Yang di Indonesia diwujudkannya dalam pasal 1 sumber hukum melalui undang-undang. Tapi di negara lain azas legalitasnya tidak seperti itu. Ada azas legalitas material, ada azas legalitas substantif. Jadi yang dilihat bukan formalnya saja, tapi yang harus dilihat perbuatannya. Apakah perbuatannya itu secara substantif, secara material betul-betul tercela, betul-betul bersifat melawan hukum, betul-betul jahat apa tidak? Hukum pidananya bukan material, bukan hukum formal, lain dengan perdata. Jadi yang dikatakan jahat itu jahat menurut substantif, hakikatnya. Hakikatnya jahat. Kalau dilihat secara formalnya, memang bunyinya redaksi formal tidak membuat barang siapa mengambil barang. Asal mengambil sudah mencuri. Apa betul Bominah yang memetik 3 kakao, memetik itu sudah pencurian? Kalau formal ya, tapi secara substantif belum tentu. Secara hakikat, apa betul dia mencuri itu dalam arti hakikat? Yang dia kakaonya itu kembali ke si pemilik. Kalau namanya mencuri kan barang yang dicurinya dia bawa, dia dapat manfaat dari barang yang dicurinya, entah dijual, entah dimakan sendiri. Ini tidak kembali kok. Gimana hakikat mencurinya? Begitu juga si Basar, kasus Basar, saudara tahu dah? Dia keliling kampung, naik sepeda, akhirnya kehausan, buat kebun semangka. Dia orang desa setempat, dia tahu hukum desa dan pernah kerja di kebun semangka itu. Dia tahu hukum perkebunan semangka. Hukumnya mengatakan apabila ada orang lewat perkebunan ini dan dia kehausan, boleh ngambil semangka itu. Jadi ngambil itu boleh, bukan mengambil yang terlarang. Asal ngambilnya wajar. Ya, 1, 2, ya. Jangan ngambilnya segerobak, ngambilnya sekarung. Nah itu namanya kebangetan. Tapi ada ukuran-ukuran normal, ada ukuran-ukuran wajar menurut hukum yang hidup. Wajar tidak kalau si Basar yang kehausan dia mengambil semangka? Ditanya orang-orang desa coba yang punya itu kebun semangka. Saya pernah tanya itu di Kudus Demak itu banyak semangka. Boleh Bang, menurut hukum setempat boleh. Asal makannya di tempat, nah gitu. Jangan bawa pulang. Jangan dibawa pulang. Dan bijinya di situ ada tempat tampah untuk membuang biji semangka itu. Karena biji semangka itulah yang akan diolah oleh si petani jadi kuaci. Tapi buah semangkanya boleh diambil. Itulah hukum yang hidup. Jadi secara formal memang mengambil itu pencurian. Tapi dilihat secara substantif belum tentu itu delik. Nah, itu azas apa namanya? Tiada maaf bagimu, Bro. Ya, kalau dilihat formal asal delik itu dia azas tiada maaf bagimu. No forgive, no forgive. Tiada maaf bagimu. Asal perbuatanmu sudah mencocoki rumusan undang-undang, tiada maaf, mesti dipidana. Tapi di samping itu tadi, azas itu baru azas melawan hukum yang formal. Nah,
Padahal secara keilmuan ada azasnya yang namanya melawan hukum itu harus bersifat material, bukan hanya formal. Kalau perbuatannya secara formal betul melawan hukum, tetapi secara material tidak melawan hukum, maka itu namanya bertentangan dengan azas melawan hukum yang material. Namanya azas apa di dalam hukum pidana? Itu orang pidana. Firman. Ya, apa azas apa? Ya, apa berarti kalau di Indonesia kan? Baca bahasa Belanda. Apa sih apa? Van halal pada perbuatan. Ya, artinya? Ini orang Belanda ini yang pernah studi di Belanda dia. Sifat perbuatan sifat melawan hukum. Afasihat ketiadaan. Van dari material. Wadratul haid. Keseluruhan perbuatan melawan hukum material. Wadratul haid kan melawan hukum tapi secara material. Gitu. Ya. Jadi apabila ada ketiadaan sifat melawan hukum secara material, tidak dipidana. Jadi kalau digambar kan begini jadinya. Jadi syarat orang dipidana itu satu, syarat perbuatannya merupakan tindak pidana, syarat perbuatan. Baru syarat orang ada kesalahan. Baru nanti ada syarat X lagi tujuan. Ini tujuan. Jadi secara teoretik, secara keilmuan begitu. Orang dipidana itu bukan hanya karena ada perbuatan yang menurunkan undang-undang lalu ada pidana. Tidak, harus juga ada kesalahan. Tapi ini ada belum tentu juga ada pidana kalau pidananya tidak sesuai dengan tujuan. Jadi justifikasi adanya pidana itu didasarkan kepada satu perbuatan yang memang menurunkan undang-undang, yang merupakan tindak pidana bersifat melawan hukum. Jadi tindak pidana itu singkatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Tapi melawan hukumnya itu ada dua. Ada melawan hukum formal dan melawan hukum material. Nah inilah yang tidak ada di KUHP kita. Inilah yang namanya afal tadi. Nah kalau di sini azasnya apa? Afasihat van ala skul. Ketiadaan kesalahan sama sekali. Jadi walaupun ada tindak pidana tapi dia tidak bersalah sama sekali, artinya kesalahan itu sikap batin jahat, guilty man. Jadi dilihat dari mainnya, kesalahannya itu, sikap batinnya itu tercela apa tidak, jahat apa tidak. Kalau perbuatannya ada tapi dia tidak bersalah, ya nggak dapat dipidana. Menurut ilmunya begitu. Tapi ini kan nggak ada. Ini tidak ada, ini tidak ada di KUHP kita. Jadi KUHP Belanda ini tidak ada, yang ada ini. Melawan hukum formal ada di pasal 1. Tapi yang ini nggak ada, yang ini tidak ada, yang ini tidak ada. Kurang tidak dilihat dari sudut ilmu. Dari ilmu membangun rumah, kita tahu. Nah ini rumah, masa bikin rumah kalau seperti ini? Masa ada atap tapi nggak ada talangnya? Nanti kalau hujan gimana? Kan gitu. Menurut ilmu bangunan, membuat atap itu ya harus ada talang supaya air bisa turun dengan baik. Begitu. Jadi dilihat dari sudut keilmuan, ada kekurangan dari model KUHP Belanda ini. Nah itulah yang kemudian diperbarui. Itulah yang ingin dibangun. Jadi, tapi bisanya membangun rumah seperti itu, ya harus pakai ilmu. Bagaimana bisa membuat mobil baru kalau you nggak punya ilmu baru tentang mobil, ya nggak? Jadi, mobil itu betul wujud kendaraannya saja. Mobil, nah itulah legal substance. Tapi mobilnya itu, substance-nya itu, dia pada hakikatnya adalah sistem kendaraan. Sistem kendaraannya ada di mana? Di dalam mesinnya. Ya, di mesinnya. Berarti kalau mesin itu kalau di hukum pidana ada di mana berarti? Di strukturnya. Oh, struktur si orang. Gimana saudara? Orang. Ini loh, tadi kan gambarnya. Bundar tadi bilang. Badan mobil, ini legal substance, kendaraan. Tapi kendaraannya ini ada mesinnya, katakanlah mesinnya di sini, ya enggak? Ini badan mobilnya. Nah, badan mobilnya itu kalau di KUHP
buku 2 atau buku 3. Nah, inilah delik tindak pidana kejahatan atau yang KUHP kita kan gambarnya 3 buku seperti ini, seperti mobil ini. Jadi inilah buku 1 KUHP aturan umum, inilah buku 2 kejahatan, buku 3 pelanggaran. Inilah delik, inilah tindak pidana, inilah perbuatan. Nah, ini aturan umum. Makanya di KUHP kita nanti yang baru bukunya hanya 2, buku 1 sama buku 2. Itu juga kita contoh dari berbagai KUHP di negara lain. Kebanyakan KUHP negara lain hanya 2 buku. Intinya ada aturan umum, ada badannya. Nah, badannya itu rumusan deliknya itu. Nah, ini yang harus dipahami. Membuat mobil, membuat sistem mobil. Nah, kalau membuat KUHP berarti membuat apa? Sistem hukum. Sistem hukum. Sistem hukum. Itu dasar. Membuat apa? Sistem hukum pidana. Ya, membuat sistem hukum pidana. Perhatikan, membuat KUHP itu pada hakikatnya adalah sistem hukum pidana. Yang dalam bahasa Inggrisnya penal system. Yang di buku saya sebut juga penal system itu identik dengan istilah pidana. Penal system dengan nama lain Sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana. Ya? Sistem peradilan pidana. Itu sih struktur. Itu sih penegakannya. SPP sih. Kalau sistem peradilan pidana kan sistem penegakan hukum. Dimulai dari penegakan di polisi, ya, penyidikan, penegakan di jaksa, penegakan di hakim, itu namanya SPP kalau itu. Tapi ini sebagai sistem ada di mana? Kan di buku 1 tadi. Criminal Justice System. Nah, ya sistemnya itu kalau KUHP sebagai satu sistem, kalau di dalam gambar seolah-olah mesinnya kan gitu. Ya. Nah, tapi di dalam konsep berpikir yang namanya sistem hukum pidana itu apa? Jadi kalau saudara yang akan membuat sistem, saudara kan harusnya tahu dulu. Saya anggota DPR, saya akan membuat KUHP. Padahal katanya membuat KUHP itu berarti membuat sistem hukum pidana. Nah, sistem hukum pidana itu penal system. Nah, penal system itu dalam istilah lain di buku saya, ini namanya sistem pemidanaan. Sentencing system. Nah, apa itu sentencing system? Apa itu sistem pemidanaan? Apa itu sistem pidana? Terdiri dari apa? Pernah tahu? Pernah terbayangkan apa yang namanya sistem hukum pidana atau sistem pemidanaan? Nah, ini contoh konkret bahwa saudara datang ke sini tanpa persiapan. Padahal saya bilang belajar itu harus pakai. Bagaimana bisa berdialog? Bagaimana saudara bisa berdialog dengan baik dengan saya kalau saudara di kepala saudara nggak tahu sistem? Apa yang mau saya tanyakan? Apa yang mau saya diskusikan dengan Pak Garda di kelas? Pak, saya tanya nggak tanya. Saya beri kesempatan bertanya, nggak akan keluar pertanyaan. Karena informasi yang ada di kepala saudara sangat sedikit atau sengaja tidak baca. Harusnya baca-baca dulu. Itulah persiapan belajar namanya. Ya, sekolah itu begitu. Itu sabar. Sabar membaca. Ini tidak, nggak mau membaca. Ya. Sudah ada cukup waktu 6 bulan, ya. 2 tahun, 3 tahun. Kalau istilah dulu kan 5 tahun. Ini masuk ke program S3 itu sama ke menyeberangi lautan yang sangat jauh. 5 tahun. Hampir sama dengan S1 dulu, 5 tahun. Jadi akan berlayar jauh sekali. Nah, itu juga harus punya persiapan, punya bekal. Kalau enggak bisa mati di jalan. Tidak ada bekal di jalan, kehabisan bekal. Tapi yang jelas itu harus berbekal. Nah, antara lain baca buku tadi, sabar membaca. Jangan membacanya itu
Sistem SKS kan ada sistem kebut semalam. Yang dibaca halaman muka, halaman tengah, halaman belakang, simpulan. Yang dibaca itu lumayan. Itu kebanyakan mahasiswa kalau mau ujian yang dibaca apa yuk kalau mau ujian? Kisi-kisi. Hah? Kisi-kisi dulu. Apa kisi-kisi? Bocoran, Bro. Soal dari kata-kata. Nah, ya berarti apa yang saudara baca? Saudara persiapkan untuk ujian apa? Baca? Enggak mungkin lah membacanya pada saat ujian. Waktunya sudah tinggal mepet, besok ujian. Masa bacanya sekarang? Bacanya itu sejak awal kan harusnya. Kalau toh membaca, yang bacanya yang apa yang dibaca? Tadi saya sudah bilang sabar kuliah, sabar membaca. Kalau buku saya itu ada 20 ya dibaca 20-20-nya. Kalau satu buku saja halamannya 500 ya dibaca dengan sabar mulai dari halaman 1, 2, 3 terus kebat. Dibaca dengan sabar, pelan-pelan, dipahami dengan pelan, ya. Itu namanya belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar. Jangan yang dibaca Pak. Latihan soal yang sudah pernah keluar dulu. Soal yang lama lagi, yang dulu Pada Berde pernah mengeluarkan soal apa? Itu yang dicari, yang dikejar soal. Kepekan. Loh saya dosen yang sudah berpengalaman, saya keluarkan soal seperti itu dulu, tapi dengan dialek yang beda, nggak bisa jawab dia. Padahal sama pertanyaannya, azas legalitas. Betul. Saya keluarkan dalam ujian dulu azas legalitas Korea, saya keluarkan lagi dalam ujian berikutnya azas legalitas Norwegia, nggak bisa jawab. Karena di Norwegia di buku saya nggak ada, yang ada Korea. Dia bacanya yang di Korea, kepek sama dia. Itu namanya bukan belajar dalam arti yang sungguh-sungguh, bukan QSN di Sinelabore tadi, ya kan Sinelabore. Tapi itu pun belum jaminan saya bilang. Ya, akil muhtar itu ternyata sampai ke dokter dia sampai, legislator sampai, tapi masuk yudikatif dia sampai ke ketua MK, tapi dia jatuh. Berarti harus moto tadi harus berubah tidak? Tidak berubah atau tidak? Tadi motonya berbunyi apa Firman? Saya ulangi. Tadi sudah sebut motonya. Tuntunannya tadi apa? We ascended, sine labore, descended, sine honore. Nah, itu tepat apa tidak? Dalam contoh saya berarti tidak tepat kan? Kalau hanya dengan sine labore. Artinya kalau dengan kerja saja, ya, dengan sungguh-sungguh itu nyatanya bisa jatuh. Ya. Tapi harus dengan apa? Sabar juga. Ya, sine iman saya bilang kan gitu. Itu kan ilmunya Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu ilmu Allah. Allah akan mengangkat derajat seseorang di antaramu karena iman dan amal dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di antaramu yang beriman dan ulul ilma darajat, yang berilmu. Jadi orang yang diangkat derajatnya Allah itu orang yang beramal tapi juga berilmu. Ilmu dan amal jadi satu. Jangan tahu hanya ilmunya saja, ya, amalnya saja tapi ilmunya enggak tahu, ya. Jadi, nah apalagi di dalam hukum Indonesia. Hukum Indonesianya berkarakter hukum Pancasila. Hukumnya Indonesia berkarakter hukum ketuhanan. Hukum Indonesianya berkarakter hukum kemanusiaan. Hukum Indonesianya berkarakter hukum berkeadilan sosial. Social justice kok. Bukan individual justice. Kalau dulu memang individual justice. Asal sudah seolah-olah adil menurut manusia, sudah antara berdua pihak sudah, antara pelaku sama korban sudah, itu kan antara individual. Pelaku sama korbannya dapat kompensasi, dapat sudah. Ya, tapi kan keadilan tidak hanya antara berdua itu. Kita yang melihat, kita yang nonton, ya, itu merasa diadili juga. Itu tidak adil.
Yang menurut keadilan, apalagi kita punya tuntunan Tuhan. Apa tuntunan keadilan menurut Tuhan tadi? Belum terjawab kan tadi? Belum terjawab apa sudah sebagian tadi? Apa yang sudah? Sabar, terus sabar, terus oke. Nah, itu sih contoh keadilan itu untuk sukses. Sabar, beriman itu kan untuk sukses, untuk akhir yang baik. Tadi kan gitu. Untuk akhir yang baik. Pertama, memang sabar, tapi sabar di dalam cari keridhaan Allah. Yang kedua, harus bertakwa, ya apa? Akumussalah. Ya. Yang ketiga, berinfak. Yang keempat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Itu ilmu untuk sukses. Tapi ilmu tentang keadilan apa? Keadilan berdasarkan ketuhanan. Kalau keadilan berdasarkan hukum, keadilan menurut tuntunan hukum. Kalau keadilan menurut ketuhanan, ya keadilan menurut tuntunan Tuhan. Ya enggak? Nah, tuntunan Tuhannya apa? Firman. Lah ya apa tuntunannya? Janganlah kamu menghukum. Ini mana sih kursinya Pak? Mana sih? Saya. Apa tuntunannya? Jadi saya tutup saja dengan keadilan menurut tuntunan Tuhan ini. Nanti besok dikembangkan lagi. Ya. Apa? Tadi kan saya sudah bilang sama si Hakim Agung tadi, ya kamu sistem mengawasi. Keadilan berdasarkan ketuhanan, keadilan berdasarkan ketuhanan apa? Nggak tahu, karena nggak tahu saya tanya lagi, Anda agamanya apa? Islam. Kalau Islam tuntunannya dari Islam apa? Dari Tuhan apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Sekarang saya kasih tahu. Dengarkan. Yang satu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu satu. Artinya apabila kamu menghukum di antara nas, di antara manusia, hukumlah dengan adil. Jadi tuntunannya apa di situ? Tuntunannya. Kalau di situ bunyinya apabila kamu menghukum di antara manusia, hukumlah dengan adil. Jadi wa idza hakamtum bainan nas, bunyinya gitu kalimatnya. Bukan kalimatnya berbunyi wa idza hakamtum bainal muslim, apabila kamu menghukum di antara orang muslim sajalah kamu berlaku adil. Kalau orang lain boleh berlaku tidak. Bainan nas. Siapapun gitu. Berarti equality before the law. Ya tidak? Tidak boleh membeda-bedakan orang. Jangan karena dia kaya masih amplop 10 triliun. Dihukumnya 3 bulan, ringan. 3 bulan boleh tadi. 10 tahun boleh. Tapi 10 tahun karena nggak dapat amplop. Nah itu namanya sudah menyalahi tuntunan Tuhan. Karena tadi tuntunannya mengatakan wala, yang tuntunan kedua mengatakan wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah karena mengikuti hawa nafsumu kamu berlaku tidak adil. Hawa nafsu bisa hawa nafsu materi, hawa nafsu kebencian, hawa nafsu lain partai, lain golongan, lain etnis. Karena kamu orang Batak saya hukum. Orang Minang itu nggak boleh. Karena Anda Chinese, Ahok dipidana, ya? Nggak boleh. Agama yang melarang itu, tuntunan Tuhan. Tidak boleh membeda-bedakan itu. Wala tatabi, apalagi ada tegas kalimat lain. Wala yajrimannakum sana'an qaumun ala ta'dilu. Gitu kalimatnya. Janganlah karena kebencianmu kepada lain kaum, lain golongan, kamu berlaku tidak adil. Itu tuntunan Tuhan. Jangan membeda-bedakan kaum. Jangan membeda-bedakan golongan. Yang keempat, tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan ini masuk menjadi tuntunan universal global. Dicantumkan di dinding Harvard University. Dia pernah tahu itu? Ya, di Birmingham University. Apa tuntunannya? Jadi di dinding masuk Fakultas Hukum Harvard itu ada quote-quote, kutipan-kutipan dari orang-orang terkenal. Jadi Plato bilang gini, Aristoteles bilang gini. Nah, termasuk menurut Al-Quran. Keadilan menurut Al-Quran.
Di situ disebut kalau nggak salah An-Nisa 135. Apa tuntunannya? Lupa, atau nggak tahu, nggak pernah ingat. Nih, di situ kalimatnya tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Kunu qawmina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Tuh, tuntunan pertama. Walau anfusikum. Walaupun pada dirimu sendiri. Awil walidaini, walaupun kepada kedua orang tuamu. Walaupun kepada atasan-atasanmu yang kamu hormati. Yang ketiga, wal aqrabin, walaupun kepada karib kerabatmu, walaupun kepada sedulur-sedulurmu, walaupun kepada sanak familimu, tetap harus ditegakkan keadilan. Jadi ukuran keadilan menurut atau tuntunan keadilan menurut Tuhan, tegakkanlah keadilan walau anfusikum. Walau pada dirimu sendiri. Gimana? Tuntunan pertama ini diikuti nggak dalam praktek? Iya, Pak. Ya. Mana? Dipertontonkan dalam dunia peradilan kita tidak begitu. Artinya walaupun pada dirimu sendiri itu kan begini toh. Saya nyatakan Anda bersalah telah melakukan korupsi dipidana. Tapi Anda juga jangan korupsi, harusnya kan gitu. Ini tidak. Yo, saya pidana karena korupsi, saya sendiri korupsi nggak apa-apa. Saya nyatakan Anda bersalah telah melakukan perzinahan. Salah, tidak. Benar ini makanya. Tapi setelah memutus dia sendiri berzina. Ya enggak? Itu artinya anfusikum itu dilanggar sudah dalam praktek. Ya. Jadi agama itu mengajarkan harus satunya kata dengan perbuatan. Tidak boleh munafik. Harusnya satu kata dengan harus sama apa yang diucap. Jangan Pak Barda tuh ngomongnya di kuliah dilarang berzina, tapi lo kok sekarang ketemu saya Pak? Sudah kuning. Sudah kuning. Oh Pak toh? Ya nggak ada bang. Oh sekarang pakai masker Pak? Oke, Mas. Kan banyak yang begitu. Betul, banyak. Sampai saya di Bali itu di Unut saya bilang, coba kalau tuntunannya seperti ini, ya, betul apa tidak? Universal apa tidak? Jangan dilihat dari mana sumbernya. Jangan dilihat sumbernya dari mana. Tapi apa yang disebutkan, yang diucapkan betul apa tidak? Jangan dilihat ucapannya dari anak kecil, ya, dari anak lumpuh, dari anak buta. Tapi yang dilihat ucapannya betul tidak? Kalau ucapannya mengatakan wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menghukum di antara manusia, hukumlah dengan adil. Betul tidak? Kalau tuntunannya mengatakan wala tattabiul hawa antadilu. Janganlah karena memperturutkan hawa nafsumu kamu berlaku tidak adil. Betul tidak? Betul. Jangan dilihat karena Al-Quran singkirkan. Enggak bisa. Jangan bilang begitu, saya bilang. Ya. Apakah salah kalau kalimatnya tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau anfusikum. Awil walidaini wal aqrabin. Salah? Tidak, betul, universal. Makanya dicantumkan, diakui di Harvard University. Tidak ada kitab-kitab suci agama lain tentang keadilan yang tercantum, yang diabadikan di dalam dinding universitas. Undip saja orang Islam, nggak ada dinding. Saya pernah ngeritik berulang kali tuh. Tapi ya tetap aja rektornya, dekannya nggak mau bikin ada dinding masuk, ada dinding coretan-coretan. Itu di situ, ya, kan ada dinding tuh, masuk tuh, banyak tulisan-tulisan situ, nggak ada tuh, boyo, gitu. Jadi ilmu itu tidak hanya meniru Tuhan dalam ilmu ciptaan Tuhan, membuat kapal terbang, ilmuwan lalu belajar ilmu Tuhan tentang burung, bagaimana burung itu bisa terbang. Bagaimana bisa terbang tapi diam di tempat. Jadi dia tetap tapi dia seperti helikopter. Dan niru Tuhan. Bagaimana supaya mobil itu tidak bersentuhan, tidak tabrakan, dibikinlah remote control. Nah ternyata menurut hasil penelitian memang begitu. Mengapa si kumbang, si kelelawar, si belalang ini tidak bertabrakan satu dengan yang lain? Karena Tuhan memberikan remote control di ujung sumutnya itu kan ada dua sumut, ya.
Nah, itu ilmu Allah. Sehingga satu dengan satunya itu tidak akan bertabrakan. Itulah yang dipelajari oleh ilmuwan. Nah, ilmu meniru ciptaan Tuhan, meniru ilmu Tuhan. Nah, ilmu hukum kan ilmu buatan manusia, tapi ilmu hukum ilmu apa pada hakikatnya? Yuk. Ilmu hukum pada hakikatnya ilmu apa? Ayo, coba yuk introspeksi sedikit saja. Ilmu hukum itu ilmu apa? Ini. Pelajari keadilan. Ilmu yang pelajari keadilan. Apalagi pada hakikatnya. Hakikat hukum itu dibuat untuk apa dong? Menciptakan peraturan. Ya, kan mengatur kehidupan manusia. Yang kehidupan manusia mau diatur dengan tertib hukum. Jadi hakikatnya hukum adalah mengatur dan menata. Bagaimana hukum tata kota dibuat? Ada di sini yang dari tata kota. Kemarin saya lihat di riwayat hidupnya ada yang kerja di balai kota, di hukum tata kota katanya. Jadi dibuat tatanan kota. Oh, di sini ada jalan, berlakulah hukum jalan, ditata. Jalannya harus sebelah kiri, kan gitu. Nanti kalau mau parkir ada hukumnya sendiri, ada tanda parkir. Ya. Jadi hukum pada hakikatnya mengatur dan menata. Kalau ilmu hukum adalah ilmu mengatur dan menata kehidupan manusia, pertanyaannya, siapa yang mempunyai ilmu maha mengatur dan maha menata? Kalau bukan Allah. Allah lah yang maha mengatur dunia ini, kehidupan ini. Alam kita, alam binatang, ya, alam tumbuh-tumbuhan diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga bisa nikmat. Kita bisa hidup dengan gratis. Nafas gratis. Saudara, butuh untuk hidup itu butuh nafas kata Allah. Menurut ilmunya dikasih gratis sama Allah udara. Lewat apa? Dibikin aturannya Allah harus lewat sini hidung. Nanti dari hidung disaring karena udara yang dari luar itu kemungkinan juga kotor. Disaring sama Allah, dikasih rambut penyaring ini, rambut menyaring di hidung. Apabila ada benda-benda atau baksil-baksil, ada virus-virus, dia akan mencelat, dia akan wahing, dia akan batuk, ya? bersin. Ya? Itu mekanisme yang Allah bikin. Pertama disaring dulu. You pernah lihat ilmu bagaimana itu udara masuk terus sampai dialirkan sampai ke paru-paru, jantung? Ya, itu ilmunya itu. Bagaimana udara yang diciptakan itu bisa masuk dengan baik, dengan sempurna, sampai akhirnya yang kita terima itu udara bersih. Itulah ilmu yang namanya ilmu dunia, ilmu manusia meniru ilmunya Tuhan. Nah, ilmu itu namanya ilmu apa? Yang tahu? Masa sudah tahu sampai ilmu umum yang meniru ilmu Tuhan namanya ilmu apa? Duplikasi. Ya itu kurang bacaan tadi. Ya ini introspeksi ya. Itu namanya biomimetika, di buku saya ada Pak. Sampai saya bilang kalau di ilmu eksak itu ada yang namanya ilmu biomimetika, nah di hukum juga ya harusnya begitu. Lalu saya bilang istilahnya apa di hukum? Biomi yuridika. Sampai saya bilang gitu. Biomi yuridika. Jadi ilmu hukumnya itu ilmu hukum yuridis tapi meniru ilmu-ilmu Allah. Ilmu Allah tentang keadilan bagaimana, ilmu Allah tentang kebenaran bagaimana, gitu. Lah ini tidak tahu tentang keadilan, nggak tahu, kebenaran tidak tahu. Artinya yang kita baca sama yang awal undang-undang tahu, tapi ilmunya Tuhan tentang hukum, tentang menata, mengatur kehidupan manusia.
Tidak tahu kita. Itu kalau saudara nanti sampai saatnya panggil Allah, ditanya itu nggak tahu, wajar nggak kalau saudara ya, semoga ini namanya mengingatkan kita bersama. Ulang mohon ampun pada Allah. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ya Allah. Selama ini aku abaikan firman-firman-Mu ya Allah. Banyak tuntunan-Mu ya Allah. Tapi saya tidak baca, saya abaikan ya Allah. Tentang kebenaran, tentang keadilan, Engkaulah pemiliknya. Engkaulah yang maha adil. Berilah secuil saja ilmu-Mu padaku ya Allah. Saya sedang menjalani proses S3 di Undip ya Allah. Berilah ilmuku ya Allah. Karena hampir semua yang mau saya tulis itu kalau saya baca bukunya Pak Badar sudah ditulis oleh Pak Badar, saya kehabisan bahan. Seolah-olah gitu. Banyak orang yang bilang itu. Saya tuh mau nulis apa Pak? Apa yang saya tulis Pak Badar sudah nulis katanya. Sampai bilang begitu itu mahasiswa. Ya. Apa yang tidak saya tulis? Ya. Sampai dia tuh selalu drek-drek katanya. Kalau saya tuh ujian menghadapi Pak Muladi enggak drek-drek katanya. Tapi kalau menghadap Pak Badar, saya itu bergetar Pak. Terus terang Pak. Nah, saya bilang gitu. Ya. Jadi banyak yang bilang bahwa seolah-olah saudara itu kehabisan bahan. Tapi insya Allah kalau saudara pertama tobat ya, pada Allah, minta ampun, berdoa, ya Allah berilah ilmu, Robi zidni ilma, warzuqni fahma, berilah pemahaman ya, yang baik padaku. Panjangkan usiaku, tapi juga sehatkanlah badanku, gitu. Ya. Berilah ilmu. Apalagi saya ini sedang menuntut ilmu hukum ya Allah. Ilmu hukum pada hakikatnya ilmu mengatur ya Allah. Engkaulah yang maha mengatur. Engkaulah yang maha menata. Banyak hal yang kami tidak tahu ya Allah. Banyak hal kejadian-kejadian di masyarakat kami, ya. Kasus-kasus yang kecil-kecil tetapi rakyat terdolimi dengan hukum yang kami buat. Ternyata ilmu itu kekurangan kita. Inilah yang harus diperbarui. Jadi jangan membayangkan memperbarui itu hanya nanti memperbarui KWP-nya. Betul KWP-nya secara fisik harus diperbarui. Tetapi ada faktor di samping strukturnya diperbaiki tadi, struktur tadi SPP itu sudah diperbaiki sistem SPP-nya. Tapi yang penting kulturnya, pendidikan hukumnya, ilmu hukumnya. Selama ini kita dijajah dengan pasal 1 KUHP asas legalitas, seolah-olah terjajahlah ilmu Pancasila kita, ilmu berketuhanan kita, ilmu berkemanusiaan kita. Tiada maaf bagimu tadi. Ya, padahal di Belanda, kita tahu di Belanda ada pasal perendahan. Aneh lah, terlepas di tangan kanan, di timbangan yang kanan ada pasal 1 asas legalitas, asal perbuatanmu sudah mencocoki rumusan undang-undang delik. Tapi di tangan kirinya, di timbangan kiri, hakim Belanda bisa memaafkan apabila ada 3 faktor. 1 faktor perbuatan, ada istilahnya the lack of gravity, ada ketiadaan bobot delik, itu 1. Yang kedua dilihat dari the character of offender-nya, dilihat dari kepribadian si pelakunya. Ketiga dilihat dari circumstances, keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan. Bertolak dari 3 keadaan itu, hakim di Belanda bisa memaafkan. Sementara kita tidak ada pemaaf, tiada maaf bagimu tadi. Asal perbuatannya sudah mencapai rumusan undang-undang, tiada maaf bagimu. Mesti dipidana. Kasus Manisi, kasus Hab Basar, kasus Bom Minang, kasus Manisi tahu, kasus di Brebes dulu, rakyat kecil karena miskin
dia mengais rezeki dari sisa-sisa panen kapas raya. Jadi di sana ada hukum adat tentang panen raya kapas. Menurut hukum yang hidupnya, hukum tidak tertulisnya mengatakan apabila setelah panen raya, rakyat kecil itu boleh mengambil sisa-sisa dari panen kapasnya itu. Boleh. Jadi mengambil kalau dilihat secara formal memenuhi pasal 362. Memenuhi rumusan undang-undang, mencuri, mengambil. Ya dipidana si manis itu. Saya bilang saya tidak mencuri, Pak. Saya mengambil mengais dari sisa-sisa rezeki itu. Saya ambil pentil-pentilnya, sisa-sisa dari panen. Waktu itu kan sampai dihadapkan ke persidangan Pak Lurahnya, ditanya sama hakim, Pak Lurah, apa betul ada hukum di desa Anda, namanya kalau nggak salah hukum masak, bahwa rakyat kecil itu boleh memungut sisa-sisa? Betul, dia bilang. Jadi si Manisih tadi dia tidak merasa waktu dia mengambil memetik sisa-sisa panen kapas itu tadi dia mencuri, tidak merasa. Menurut dia itu hak dia, itu bukan perbuatan delik. Tapi karena hakimnya itu mengadilinya pakai hukum KUHP, hukum KUHP-nya bilang asal perbuatanmu mengambil barang orang lain itu pencurian, dipidana itu. Waktu hakimnya menyatakan menimbang. Dengan ini saudara nyatakan, saudara Manisih, Anda telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Baru sampai kalimat itu, si Manisih geblak di muka sidang. Si Manisih jatuh pingsan. Baru sampai situ kalimatnya. Padahal kalimat berikutnya dari hakim gimana? Dan oleh karena itu saya jatuhkan hukuman kepada saudara 24 hari, potong masa tahanan 24 hari, 0 hari. Jadi sebetulnya sang hakim itu ada, kasihannya itu ada, ingin memaafkan ada, tapi hukumnya nggak ada. Hukum di KUHP kita nggak ada hukum memaafkan. Jadi terpaksa saya katanya harus menghukum. Tapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan, lalu dia jatuhkan ringan. Tapi sudah terlanjur si Manis itu digotong di muka ya, dari luar persidangan. Ya. Itu kan menunjukkan apa? Itu korban dari ketidakadilan menurut sistem kita. Jadi sistem KUHP meninggalkan justru penjajahan hukum. Itulah sebabnya di pidato pengukuhan saya bilang, marilah kita membangkitkan Batang Tarandang. Ya. Jadi Batang Tarandang itulah hukum yang hidup. Yang mungkin di dalamnya itu masih banyak sekali mutiara-mutiara terpendam yang belum digali. Ya. Karena selama ini nggak boleh maju kok, nggak boleh ke permukaan kok. Jadi selama pasal 1 azas legalitas mengatakan sumber hukum satu-satunya hanya undang-undang, maka dia kan hukum terjajah. Wajar tidak kalau kita sudah merdeka, maka hukum yang terjajah ini bangkit? Harusnya iya kan? Jiwa nasionalisme kita di mana? Harusnya memahami RKUHP itu harusnya dengan semangat itu, dengan jiwa nasionalisme. Kebetulan ini kita sedang di bulan Agustus, yang memperingati 17 Agustus kemerdekaan. Ya. Jiwa nasionalisme ini harusnya ada. Kita mau membangun, mau merubah KUHP lama dari Belanda kolonial menjadi nasional. Kok malah ditentang, di demo di mana-mana oleh mahasiswa. Tulis pakai spanduk besar-besar menolak RUU KUHP. Bayangkan artinya apa coba menolak RUU KUHP? Menolak merdeka dia. Artinya apa kalau menolak RUU KUHP? Yuk mengartikan apa? Setelah dijajah, Pak. Yuk. Menolak sistem hukum yang bersifat Pancasila. Yuk. Lebih setuju dengan hukum kolonial, Prof. Ya. Berarti Lebih bermental terjajah. ya berarti kan dia menolak RUU KUHP, itu berarti menurut RKUHP baru kan? Berarti menerima yang lama kan? Iya. Yang kolonial itu Belanda, berarti masih tetap mempertahankan hukum kolonial kan? Iya. Itu apa berjiwa nasionalisme? Masa mendahulukan hukum kolonial ketimbang hukum nasional? Itu di mana otaknya? Di mana perasaan nasionalismenya? Di mana jiwa nasionalismenya?
Boyo seperti contohnya tuh kalau di luar negeri itu saya sering mencontohkan tuh di Korea. Korea dulu dijajah oleh Jepang. Berlakunya hukum Jepang. KUHP Jepang. Tapi sewaktu dia merdeka langsung hari itu juga dia rubah KUHP Jepang itu dia tulis KUHP Korea. Walaupun isinya Jepang semua. Tapi dia simbol, itu simbol. Saya sudah merdeka masa KUHP-nya masih tertulis KUHP Jepang. Iya. Nah kita masih tertulis WPS karena menurut PP 245 tadi yang dinyatakan berlaku WPS 14 1915 32 Undang-Undang 146 juga bilang begitu. Yang berlaku adalah KUHP yang ada 8 Maret 42. 8 Maret 42 ya KUHP WPS Belanda itu. Ya tidak. Jadi masa itu yang masih harus dipertahankan. Padahal korbannya sudah demikian banyak kekurangannya, banyak kejelekannya dilihat dari ilmu sekarang gitu loh. Ya, apalagi ilmu nasional. Nah, terakhir saya ingin beberapa hari ini nanti merenung ya, kalau menurut sistem hukum Pancasila nanti bagaimana gitu. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kalau sempat silakan mengkopi bahan saya atau tulisan saja atau presentasi saya. Nanti saya jadinya bahan-bahannya saya berikan kepada. Oke. Assalamualaikum. Yuk, sabar, sulit dia. Izin foto balon bisa kok? Ya? Foto balon. Oh, Foto. boleh. Foto balon. Kemarin hasil sama kopi senang kalau yang di Zoom nggak bisa foto itu. Bisa.